Yang ini kita akan sama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari 1 Timotius pasal 4 ayatnya yang ke-6 sampai ke-16. Kita buka sama-sama 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-6 sampai yang ke-16. Sudah ketemu semua ya? Kalau sudah, kita akan baca secara bergantian. Saya akan memulai membaca dari ayat yang ke-6 dan nanti akan kita bergantian sampai ayat yang ke-16. 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-6 sampai ke-16, demikian firman Tuhan. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah main dan dongeng nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penetua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Yang menjadi tema kita pada siang hari ini, Bapak Ibu, adalah latihlah dirimu beribadah. Jadi, ayatnya yang ke-7 tadi ya. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Bapak Ibu, kalau kita mendengar kata latih atau latihan, ya, pikiran kita akan tertuju pada sesuatu yang sifatnya fisik. Kan biasanya orang-orang memang lebih peduli pada apa yang sifatnya fisik, ya, apalagi sekarang ini ya, orang-orang kelihatannya peduli sekali pada latihan fisik. Ya, kita bisa lihat kan banyak gym di mana-mana ya, banyak pusat-pusat kebugaran itu berdiri di mana-mana dan orang tuh banyak yang antusias untuk ikut melatih dirinya, melatih fisiknya di tempat-tempat pusat-pusat kebugaran itu ya. Mereka rela keluarkan uang, rela menyediakan waktu khusus ya kan, tiap hari secara teratur untuk bisa mengikuti latihan gitu. Apa tujuannya? Tujuannya selain untuk kesehatan, biasanya orang pengen punya badan yang proporsional, ingin membentuk badannya gitu ya, supaya bentuk badannya itu bagus, supaya menjadi proporsional dan enak untuk dilihat. Ya. Dan hari ini dari bacaan kita tadi membaca bahwa Rasul Paulus menasihatkan kepada Timotius ya, bahwa ternyata yang perlu dilatih itu bukan cuma fisik kita saja. Latihan fisik itu memang berguna, kata Paulus, tapi gunanya itu terbatas hanya pada kehidupan yang sekarang ini. Tapi kita juga harus melatih kehidupan spiritual kita, melatih kehidupan rohani kita, katanya gitu ya. Dan itu jauh lebih berguna, karena tidak cuma berguna dalam kehidupan yang sekarang, tapi juga berguna untuk kehidupan yang akan datang nanti. Dia akan dibawa sampai nanti kita berada pada kehidupan yang setelah kehidupan yang sekarang ini gitu. Jadi latihan ibadah itu, latihan rohani itu jauh lebih berguna daripada latihan fisik. Nah, kalau tadi saya katakan bahwa orang itu melakukan latihan fisik itu dengan tujuan untuk supaya dia sehat,
supaya badannya itu kelihatan bagus, dia berbentuk proporsional ya kan. Nah, orang kadang kalau perutnya gendut pengennya jadi six pack gitu kan, rata ya, pengen bikin otot tangannya kelihatan besar, dadanya jadi bidang gitu kan. Jadi dia ada tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan latihan-latihan gitu ya. Dia ingin menjadi sehat dan dia ingin membentuk badannya supaya enak dilihat orang itu, supaya bagus dipandang orang gitu. Karena latihan spiritual atau latihan rohani itu juga sama ada tujuannya, Bapak Ibu. Apa tujuannya? Ya, tujuannya adalah untuk membentuk kita juga. Jadi kalau latihan fisik itu untuk membentuk tubuh jasmani kita, maka latihan spiritual atau latihan ibadah, latihan rohani itu gunanya untuk apa? Untuk membentuk karakter kita. Dan sama seperti latihan fisik, ya kan, yang harus dilakukan secara teratur supaya dia menghasilkan manfaat yang baik. Latihan ibadah itu juga sama gitu, dia juga harus dilakukan secara teratur, terus menerus ya. Nggak serta-merta bisa sekali dikerjakan udah selesai gitu, nggak. Dia harus dilakukan dalam jangka waktu yang panjang supaya hasilnya itu bisa didapatkan sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi latihan rohani itu berguna untuk membentuk karakter kita ya. Nah, kalau kita baca di dalam Roma pasal 8 ayat 29, Saudara, dikatakan seperti ini ya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung dari banyak saudara. Jadi sejak semula Tuhan pilih kita ini ya kan, supaya kita ini bisa menjadi apa? Menjadi sama seperti Kristus. Kita memiliki karakter seperti yang ada juga di dalam Yesus. Tapi untuk itu, ya tadi dikatakan bahwa kita perlu melatih diri kita untuk beribadah. Melatih hidup kita ini supaya kita ini hidup dalam cara hidup yang beribadah. Gitu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, hidup yang beribadah itu artinya apa sih? Ya, mungkin pertanyaannya seperti itu. Kan apa sih maksudnya latihlah dirimu hidup yang dengan apa? Dengan hidup yang beribadah. Apa sih maksudnya hidup yang beribadah? Ya, mungkin Bapak Ibu semua masih ingat dengan bahasan kita di beberapa bulan yang lalu dari Roma pasal 12 ya. Roma pasal 12, ketika kita membahas Roma pasal 12 waktu itu, ya di ayat pertama itu dikatakan apa? Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi hidup yang beribadah itu, artinya Bapak Ibu adalah bahwa kita mempersembahkan seluruh kehidupan kita ini, seluruh aspek kehidupan kita ini untuk kemuliaan Tuhan. Ya, jadi itu yang kita mau tuju, bahwa kita melatih diri kita sampai akhirnya semua aspek kehidupan kita itu menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan, gitu ya. Nah, kemudian dari bacaan kita hari ini, Bapak Ibu, kita mendapatkan beberapa petunjuk ya dari Rasul Paulus tentang bagaimana caranya kita melatih diri kita supaya kita ini menjadi orang-orang yang hidupnya itu selalu beribadah. Dalam segala hal, setiap hari, dalam apapun yang kita lakukan itu kita menjadi orang-orang yang selalu hidup beribadah. Ya. Ada 6 hal yang saya catat dari bacaan kita hari ini yang menjadi pesan dari Rasul Paulus kepada Timotius tentang bagaimana kita melatih diri kita supaya kita selalu hidup beribadah. Ya. Yang pertama, Bapak Ibu, kita lihat di dalam ayat 6 ya, ayat 6b terutama ya. Terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Jadi yang pertama adalah bahwa kita selalu harus mengikuti ajaran yang sehat. Ya. Bapak Ibu, sebentar lagi, ya kemarin Bapak Pendeta katakan bahwa tahun ini kita akan ada CD dan baptis, baptis dewasa khususnya ya. Nah, sebelum menjalani baptisan, sebelum menjalani CD, itu ada program pembinaan kan. Ada pembelajaran, ada proses pembelajaran sampai akhirnya nanti anak-anak itu akan siap untuk menyatakan atau mengakui imannya di depan Tuhan dan di depan jemaat untuk menerima baptisan dan CD. Dalam pembelajaran itu biasanya kita diajarkan tentang apa? Tentang dasar-dasar pokok-pokok iman kita. Ya, biasanya kan yang diajarkan dalam katekisasi itu adalah tentang Allah, tentang Tritunggal, tentang apa? Tentang dosa, ya kan, tentang Roh Kudus,
kemudian tentang sakramen, dan macam-macam yang lain yang menjadi kurikulum kan. Jadi pembelajaran sebelum CD itu pun ternyata ada kurikulumnya juga kan, ada hal-hal yang harus diajarkan kepada anak-anak sehingga mereka sungguh-sungguh memahami apa yang menjadi dasar-dasar iman kita gitu. Jadi ketika mereka berdiri di sini dan mengakui imannya di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat itu, mereka memang benar-benar sudah paham kan apa sih yang dipercaya sebetulnya gitu. Tuhan seperti apa yang mereka percaya, gereja seperti apa yang mereka percaya, itu mereka sudah tahu gitu ya. Jadi bagi kalian yang nanti akan ikut baptisan atau ikut CD, jangan anggap remeh pembelajaran yang akan dijalani sepanjang perjalanan sampai menuju Desember itu ya. Itu bukan sekedar aktivitas rutin atau formalitas yang dijalani aja, pokoknya ikutin aja lah biar selesai, biar bisa CD gitu kan. Kalau udah CD udah lega, udah nggak ada beban, enggak ya. Jadi itu dibikin pembelajaran tuh bukan sekedar gitu, tapi seperti tadi kata Rasul Paulus, kita tuh harus dididik di dalam apa? Dasar-dasar pokok iman kita. Kita tuh betul-betul tahu apa yang kita percayai gitu ya. Jadi kalian bukan asal mengaku. Pokoknya nanti kalau Pak Pendeta berdiri di sini terus bilang, "Percayakah kamu bahwa Yesus itu Tuhan? Percayakah kamu bahwa Alkitab ini firman?" Oh iya, percaya. Pokoknya bilang percaya aja lah biar selesai gitu kan. Enggak ya. Jadi semua harus diikuti dengan sungguh-sungguh, benar-benar kita harus memahami setiap pengajaran yang diberikan itu betul harus diikuti, dipahami. Sehingga ketika kita mengakui iman kita di depan Tuhan, di depan jemaat, itu memang benar-benar pengakuan yang lahir dari hati. Karena kita paham apa yang kita percaya, karena kita paham apa yang kita akui. Nah, itu pesan saya bagi yang mau CD dan mau baptis ya. Dan kemudian setelah kita menjalani baptisan, menjalani CD, sesudah kita mengakui iman kita di depan Tuhan, di depan jemaatnya, Bapak Ibu, kita pun harus tetap menjaga ajaran yang kita ikuti. Kita tetap harus menjaga apa yang masuk ke telinga kita, ajaran mana yang kita terima ya. Hari ini susah ya, susah bagi Pak Pendeta untuk mengawasi jemaatnya menerima ajaran dari mana-mana gitu. Kalau dulu sebelum ada internet, pengajaran untuk jemaat itu kan cuma ada di dalam gedung gereja kan. Majelis pendeta tuh bisa pilih siapa yang boleh khotbah di mimbar ini, siapa yang boleh memberikan pengajaran kepada jemaat, bisa dipilih kalau dulu. Tapi kalau sekarang semua orang punya akses untuk bisa mendapatkan pengajaran yang luas dari mana-mana ya, dari semua platform yang ada di internet itu kita bisa dapatkan pengajaran, kita bisa cari pengkhotbah mana yang kita mau dengar. Tapi kita harus hati-hati Bapak Ibu Saudara ya, nggak semua yang kita dengar itu benar ya. Kita harus ingat apa yang terjadi pada Hawa ketika iblis menggoda dia, mencobai dia untuk kemudian makan buah dari pohon yang terlarang itu. Kan apa yang disampaikan itu sesuatu yang sepertinya benar tapi ternyata nggak benar gitu. Jadi setengah benar setengah enggak. Susah untuk kita bisa menilai gitu ya. Akhirnya bisa tertipu, dan itu bisa sangat terjadi ya dalam kondisi yang seperti sekarang ini, ketika kita mengakses banyak khotbah, banyak pengajaran dari mana-mana. Kita harus punya filter, kita harus bisa menjaga bahwa apa yang kita terima itu benar-benar memang sesuai dengan firman Tuhan, benar-benar memang merupakan ajaran yang sehat gitu. Karena sekarang tuh banyak ya yang sepertinya kalau didengerin bagus gitu, baik, tapi kalau dicermati ternyata di dalamnya itu ada hal-hal yang menyimpang ya kan. Sekarang ada yang hanya menekankan misalnya soal berkat fisik, seolah-olah orang itu kalau hidupnya susah tuh berarti nggak diberkati Tuhan, berarti dikutuk Tuhan. Ada yang begitu kan, ada yang pokoknya tekanan harus diberkati, harus kaya, harus apa. Ada lagi yang apa, yang sudah tidak mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Bagi mereka Yesus itu adalah apa tuh, anak sulung gitu ya, ciptaan yang sulung, diciptakan pertama, tapi dia bukan Tuhan gitu. Dia memang lebih istimewa dari kita, tapi dia bukan Tuhan. Ada yang seperti itu. Ada lagi sekarang ini ngapa, yang tidak lagi mengakui ajaran Tritunggal. Ya kan, bagi dia Allah cuma satu, nggak ada itu Tritunggal. Tapi kalau kita nggak cermat ya, kalau kita dengarkan sepintas ajarannya bagus gitu kan, karena semua juga mengajarkan kebaikan, semua juga mengajarkan kita untuk berbuat baik. Tapi di balik itu ada hal-hal tertentu yang sebenarnya tidak sesuai dengan ajaran iman kita gitu ya. Makanya kita harus punya filter, kita harus betul-betul waspada dan menjaga supaya kita ini tetap hidup di dalam ajaran yang benar, ajaran yang sehat. Ya, jadi kalau kita dengar
khotbah boleh aja ya, nggak ada yang melarang kita dengar khotbah, dengar pengajaran dari manapun gitu. Tapi hati-hati, kalau kira-kira ada hal-hal yang sedikit bikin kita ragu, bikin kita bimbang, jangan takut untuk bertanya. Ada Bapak Pendeta, ada Bapak Gembala ya. Jadi sekarang ini Bapak Ibu, tugas Bapak Pendeta di Bapak Gembala itu jauh lebih susah, ya kan? Jauh lebih susah karena nggak bisa lagi mengawasi nih jemaat ini cari informasi dari mana, apa aja yang masuk ke telinga kita nih Pak Pendeta tuh udah nggak tahu gitu. Jadi bebannya jadi jauh lebih besar, ya kan? Karena kita ini dititipkan kepada Bapak Pendeta untuk digembalakan, untuk dijaga, untuk diawasi supaya gak sampai tersesat. Tapi pengawasannya jadi susah. Makanya kita yang harus hati-hati. Ya, ketika ada hal-hal yang sekiranya kita merasa ini kok agak aneh gitu ya, jangan takut untuk bertanya. Ya, kita harus mengawasi apa yang kita dengar, apa yang kita dapat. Ya, itu yang pertama, bahwa kita tetap harus hidup dalam ajaran sehat. Bagaimana caranya? Salah satunya adalah bagian yang kedua ya. Bagian yang kedua adalah bahwa kita itu harus bertekun dalam membaca kitab suci. Tadi kita lihat tuh di dalam ayat 13 ya, pesan dari Paulus kepada Timotius adalah bertekunlah sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, katanya gitu ya. Kita beruntung Bapak Ibu Saudara ya, bahwa kitab suci kita ini, Alkitab ini tidak dilarang oleh Tuhan untuk diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa ya. Jadi dia diterjemahkan dalam bahasa, hampir dalam semua bahasa kita ada kan ya. Dalam bahasa Indonesia ada, dalam bahasa daerah semua kita juga ada. Jadi kalau kita mau, setiap kita bisa datang sendiri, bisa baca sendiri, bisa menggali sendiri, bisa belajar sendiri untuk memahami firman Tuhan itu. Firman Tuhan tuh nggak tertutup buat kita sekarang gitu ya. Kalau bahasa Indonesia baca kurang ngerti, baca bahasa daerahnya. Saya kadang begitu ya. Begitu baca bahasa Indonesia kok rasanya apa maksudnya gitu. Udah saya coba baca dalam bahasa daerah saya ya. Karena memang kita dari kecil dibesarkan dalam bahasa itu. Bahasa itu kadang-kadang lebih nyambung di benak kita, di pikiran kita gitu ya. Ketika baca bahasa daerah baru kita ngerti, oh maksudnya ternyata begini. Jadi setiap kita tuh bisa menggali sendiri, ya. Dan ketika kita menggali sendiri, kita memiliki pemahaman, kita bisa menilai ajaran yang kita terima itu benarkah, gitu kan? Kalau kita memang sudah baca firman Tuhan dan kita renungkan, kita pelajari sungguh-sungguh, kita kan bisa melihat, oh ini kayaknya apa yang dia sampaikan ini nggak benar, gitu ya. Bisa aja apa yang saya sampaikan hari ini juga nggak benar, Bapak Ibu ya. Tapi Bapak Ibu bisa uji kalau Bapak Ibu Saudara itu membaca sendiri Alkitab Bapak Ibu. Baca, pelajari, berikan waktu yang khusus untuk kita membaca firman Tuhan. Ya tadi kata Rasul Paulus bertekun. Kalau dibilang bertekun itu kan berarti bukan cuma satu kali atau kadang-kadang aja gitu kan, enggak ya. Kalau dibilang bertekun berarti itu sesuatu yang dilakukan secara niat ya, betul-betul diniatkan, betul-betul dijadwalkan, dan betul-betul dilakukan terus menerus gitu. Jadi rutin dikerjakan, bukan sesuatu yang kadang-kadang aja, sekali-sekali aja gitu, enggak. Tapi rutin dikerjakan. Dan selain bahwa itu berguna bagi kita untuk kita bisa mengawasi ajaran yang masuk kepada kita, itu juga berguna bagi kita untuk apa? Untuk mendekatkan kita kepada Tuhan. Kenapa? Karena lewat pembacaan akan firman Tuhan itu kita mengenal Tuhan dengan lebih baik. Dari mana kita bisa kenal Tuhan? Kita nggak ketemu ini ya, secara fisik kita nggak bisa lihat, kita juga nggak bisa komunikasi secara langsung muka dengan muka seperti ini kan, nggak bisa. Tapi dari firman-Nya kita mengenal Dia, dari firman-Nya kita tahu apa yang Dia suka, apa yang Dia nggak suka, apa yang Dia mau kita kerjakan, apa yang Dia larang untuk kita kerjakan. Bagaimana perasaannya kepada kita, kita tahu lewat pembacaan firman Tuhan. Jadi pembacaan firman Tuhan itu berguna untuk apa Bapak Ibu? Ya, tadi saya katakan ya bahwa itu berguna bagi kita untuk menyaring setiap ajaran yang kita dengar. Dari situ kita bisa menguji apakah yang kita benar ini, apa yang kita dengar ini betul atau salah ya. Dan itu memang diperintahkan oleh firman Tuhan ya. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-21, itu Tuhan katakan, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jadi segala sesuatu yang kita dengar, segala sesuatu yang diajarkan pada kita itu, kita berhak untuk uji Bapak Ibu dengan apa? Dengan kita membaca firman Tuhan, dengan kita mempelajari firman Tuhan, dan kita akan bisa lihat, oh ini sesuai dengan apa firman Tuhan bilang, ini enggak.
Dan sekali lagi kalau kita ragu, kalau kita tidak mengerti, Tuhan sudah titipkan Bapak Gembala kepada kita untuk membimbing kita ya, untuk membantu kita memahami apa yang kita belum paham, apa yang kita belum mengerti. Itu yang kedua ya. Jadi yang kedua adalah bertekun dalam membaca kitab suci. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, apa yang harus kita latih? Yang ketiga adalah bahwa kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup ya. Sebenarnya kalau ayat ini dalam konteks di dalam bacaan kita tadi itu berkaitan dengan keselamatan ya. Bahwa kenapa kita berjerih lelah, kita berjuang untuk tetap melatih diri kita untuk hidup beribadah kepada Tuhan, itu karena kita punya keyakinan bahwa yang menyelamatkan kita itu adalah Tuhan dan bukan semua aturan-aturan. Kalau kita baca di atas itu kan Rasul Paulus sedang bicara tentang orang-orang yang mengajarkan hal-hal yang di luar ajaran yang sehat ya. Jadi banyak aturan-aturan yang dibuat, nggak boleh menikah, nggak boleh makan itu, nggak boleh makan ini gitu. Jadi Rasul Paulus itu menekankan bahwa kita itu teguh berjuang, berjerih lelah. Kenapa? Karena pengharapan kita itu kepada Tuhan gitu. Kita tahu bahwa keselamatan kita itu dari Tuhan, bukan dari hal-hal yang kita kerjakan, bukan dari aturan-aturan manusia yang mengikat kita dan harus kita kerjakan. Kita nggak selamat dari situ, kita selamat dari Tuhan gitu. Keselamatan itu adalah anugerah itu ya sebetulnya. Tapi Bapak Ibu, dibalik itu ya, pengharapan itu dalam hidup ini juga memang menguatkan kita dalam kita menjalani kehidupan. Karena hidup kita ini kan nggak mudah ya. Gak setiap hari, gak selalu, sepanjang tahun kita ini kuat, iman kita tuh teguh, enggak. Kadang-kadang kita jatuh, kadang-kadang kita lemah ya, dan kadang-kadang kita rapuh gitu. Dan dalam kondisi seperti itu tuh yang menyelamatkan kita apa? Pengharapan kita kepada Tuhan. Ketika kita memandang kepada Tuhan, itu kita jadi bangkit lagi, kita jadi teguh lagi. Kita tahu siapa yang menjaga kita, kita tahu siapa yang memelihara kita. Gitu ya. Jadi kita nggak mudah goyah. Lalu bagaimana caranya? Supaya kita tetap memiliki pengharapan pada Tuhan, supaya kita berpengharapan teguh kepada Tuhan. Bapak Ibu, kita harus menjaga supaya kita itu punya hubungan yang baik, kita punya relasi yang baik dengan Tuhan. Dengan apa? Dengan datang kepada Dia setiap hari, menyediakan waktu untuk berkomunikasi dengan Dia setiap hari. Karena nggak mungkin kita ini menaruh pengharapan kita kepada orang yang kita nggak kenal, yang kita nggak punya hubungan baik, yang kita nggak yakin bahwa Dia akan memperhatikan kita, bahwa Dia akan mempedulikan. Nggak mungkin gitu. Dan karena itu kita perlu menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bisa kenal Dia lebih baik. Tanpa hubungan yang baik, Bapak Ibu, tanpa komunikasi yang baik ya, apa yang tadi kita katakan di atas itu, bahwa kita baca firman Tuhan tiap hari, itu hanya akan sekedar jadi informasi di kepala kita gitu. Jadi pengetahuan. Kita tahu, kita hafal, tapi dia nggak berdampak apapun dalam hidup kita. Itu sama seperti kalau sekarang ya, yang lagi jadi pusat perhatian orang, misalnya pada minggu-minggu lalu itu artis yang menikah, ya kan? Semua orang pandangannya tertuju ke sana. Kemudian semua berita, wartawan pun kemudian karena tahu bahwa orang sedang memperhatikan artis yang satu ini, maka semua tentang kehidupannya tuh diulas di berita-berita. Oh, ini loh rumahnya, ini loh aktivitasnya sehari-hari, ini loh keluarganya, ini kakaknya, ini semuanya. Dan itu jadi informasi di kepala kita gitu. Tapi ada gunanya nggak buat kita? Nggak ada. Cuma jadi informasi aja di kepala kita. Kenapa? Karena kita tuh nggak punya hubungan apa-apa sama dia. Ya kan? Nggak ada hubungannya kok. Dia mau ngapain pun di sana nggak ada artinya buat saya. Nggak akan merubah apa-apa dalam hidup saya gitu. Itu cuma jadi informasi aja. Sekedar nempel di kepala kita tapi nggak ada gunanya. Nah begitu juga kita kalau kita baca firman Tuhan, hafal firman Tuhan banyak, tapi kita nggak punya relasi yang baik dengan Tuhan. Ya sama juga seperti itu. Firman Tuhan itu kemudian cuma jadi informasi yang nempel di otak kita ini gitu. Tahu, hafal semua. Kalau orang, misalnya kalau pelayan firman khotbah di depan ini, dia udah tahu, pasti ke sana larinya, pasti ke sini larinya. Tahu gitu ya. Kenapa? Saking udah banyaknya yang didengar, saking banyaknya yang dihafal dan ditaruh di kepalanya, tapi nggak ada gunanya. Cuma jadi informasi aja, jadi pengetahuan aja, nggak menyentuh sampai ke dalam hatinya, nggak menyentuh sampai ke dalam perasaannya. Jadi akibatnya apa? Nggak membawa perubahan apapun.
Ya begitu aja lah, dari tahun ke tahun, dari tahun ke tahun, dengar khotbah lagi, tambah ilmu lagi, tambah pengetahuan lagi, tambah lagi ayat firman Tuhan yang dihafal, tapi nggak ada artinya. Nggak ada yang berubah dari kehidupannya. Dan karena itu makanya kita harus punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Saya suka dengan sebuah lagu yang saya dengar di YouTube Bapak Ibu ya. Judulnya itu I Just Came to Talk to You. Aku cuma datang untuk bicara denganmu Tuhan gitu. Seringkali kita ini kalau datang kepada Tuhan itu datang karena apa? Kita punya banyak permintaan. Kita punya banyak pergumulan. Tapi lagu itu mengatakan hari ini Tuhan aku nggak punya permintaan apapun. Aku nggak pengen minta apapun Tuhan. Aku cuma mau datang karena aku mau bicara denganmu. Itu saja. Kenapa dia bisa sampai berkata seperti itu Bapak Ibu? Karena dia sungguh-sungguh merindukan suatu hubungan yang dekat dengan Tuhan. Suatu relasi yang baik dengan Tuhan. Jadi bukan karena saya butuh maka saya datang Tuhan. Tapi saya memang ingin bicara denganmu. Saya memang ingin dekat denganmu. Saya ingin merasakan kehadiranmu. Ada banyak hal di hari-hari yang lalu katanya yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saya, yang bahkan saya lupa untuk mengucap syukur. Jadi hari ini saya cuma mau datang mengucap syukur dan saya cuma mau bicara dengan Tuhan. Itu saja. Tidak ada permintaan khusus, tidak ada yang saya inginkan yang lain selain saya datang pada Tuhan. Jadi kita semua Bapak Ibu harus membangun sebuah relasi yang baik dengan Tuhan. Ya, karena itu kita harus datang kepada Tuhan, memberi waktu untuk bisa berkomunikasi dengan Tuhan tiap-tiap hari dalam hidup kita. Supaya apa yang kita pelajari, apa yang kita dapat itu tidak sekedar menjadi ilmu pengetahuan yang nempel di kepala, tapi tidak menyentuh hati dan perasaan kita dan tidak membawa perubahan dalam hidup kita. Ya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat Bapak Ibu, saudara, yang keempat adalah bahwa kita harus mengevaluasi diri kita. Ya, tadi Rasul Paulus katakan awasi dirimu, awasi ajaranmu. Kita ini harus melihat jauh ke dalam diri kita. Lihat apa yang kurang dari dalam diri kita. Apa yang menjadi penghalang, kata Bapak Pendeta dalam khotbah beberapa minggu yang lalu ya, ketika khotbah tentang perjalanan murid-murid Yesus dengan Yesus dari Emmaus itu. Ada sesuatu yang menghalangi mereka untuk mereka tidak bisa mengenali Tuhan yang berjalan bersama-sama dengan mereka. Ya, kita juga harus sama. Kita harus melihat ke dalam hati kita. Apa yang menghalangi kita sehingga kita ini tidak bisa menjalankan hidup yang beribadah di hadapan Tuhan. Apa yang menjadi penghalang bagi kita sehingga kita tidak bisa menjalin hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kita harus lihat jauh ke dalam hati kita Bapak Ibu. Apa yang masih kita simpan di dasar hati kita. Manusia mungkin bisa kita kelabuhi ya. Manusia bisa kita bohongi. Kita bisa terlihat alim. Ya kan? Bisa terlihat alim di mata orang-orang lihat, oh baik, rajin ke gereja. Tapi Tuhan gak bisa dibohongi. Tuhan tahu apa yang ada di dasar hati kita. Dan kita harus terbuka dengan itu semua di hadapan Tuhan. Selidiki hati kita, lihat apa yang menghalangi kita untuk bisa dekat dengan Tuhan. Mungkin kekhawatiran, mungkin rasa takut akan masa depan, mungkin juga rasa kemarah yang belum terlampiaskan, mungkin juga sesuatu yang kesalahan orang lain yang kita belum bisa ampuni, atau apapun itu Bapak Ibu ya. Atau sebuah tingkah laku yang diam-diam kita kerjakan walaupun kita tahu bahwa itu salah. Di depan orang mungkin kita kelihatan baik, tapi bagaimana ketika kita sendiri, ketika orang-orang nggak lihat kita, apa yang kita kerjakan? Hanya kita yang Tuhan yang tahu. Itu sebabnya gereja kenal istilah retreat. Dan retreat itu kan sesuatu kegiatan. Biasanya kalau kita menarik diri dari semua kegiatan kita sehari-hari, kemudian menyepi, merenung tentang kehidupan kita di hadapan Tuhan, ya, bisa dilakukan. Tapi biasanya kalau kita dengar kata retreat, kita pikir tuh, oh berarti kalau retreat kita pergi ke puncak nih rame-rame gitu kan, satu gereja. Nggak harus ya, nggak mesti gitu. Karena retreat itu bisa dilakukan sebagai komunitas rame-rame seperti itu, ya kan, jadi program gereja. Tapi sebetulnya retreat itu juga bisa kita lakukan sendiri. Ketika kita mengambil waktu
untuk kita benar-benar sendiri dengan diri kita sendiri, kita benar-benar bisa menyelidiki hati kita sendiri, dan kemudian kita bawa semua yang kita rasakan, yang kita alami itu kepada Tuhan. Jujur kepada Tuhan, akui, ini loh Tuhan yang masih aku kerjakan, aku tahu ini salah, aku tahu ini nggak benar, tapi aku masih belum bisa lepas dari ini. Ketika kita sudah mengakui, Bapak Ibu, akan lebih mudah bagi kita untuk mengubah. Kalau sesuatu itu disangkal, ya kan, denial, tetap nggak mau ngakuin, ngerasa bahwa udah semuanya baik-baik aja, kita akan tetap seperti itu. Tapi ketika kita mau merendahkan hati kita dan mengakui bahwa kita punya kekurangan, bahwa kita punya kelemahan, maka pelan-pelan kita akan bisa berubah, karena kita sadar bahwa itu sebuah kesalahan. Jadi waktu untuk mengevaluasi diri itu sesuatu yang penting, gitu. Lakukan retreat sendiri di rumah, bisa di mana? Dalam kamar, ketika kita sendirian di rumah, kita bisa pakai waktu untuk kita merenung, ya. Kemudian kita bisa mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Dan kemudian yang kelima adalah bersaksi. Ya, tadi Rasul Paulus berkata kepada Timotius, jangan lalai, katanya gitu ya. Bersaksi, ajarkan kepada orang lain. Ketika kamu mengingatkan orang lain akan hal itu, kamu juga semakin dibangun, katanya. Jadi kita punya kewajiban untuk membangun. Ya, dikatakan juga tadi jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tapi jadilah teladan bagi semua orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kesetiaanmu, dan yang lainnya itu, ya. Bapak Ibu, apa yang kita alami itu, perubahan yang terjadi pada diri kita itu harus bisa dirasakan, harus bisa dilihat oleh orang lain. Jadi perjalanan hidup kita, perubahan yang terjadi dalam hidup kita ketika kita mengikut Tuhan itu nggak untuk diri kita sendiri tujuannya, itu harus bisa dirasakan juga oleh orang-orang di sekitar kita, ya. Terutama orang-orang yang terdekat dengan kita. Yang pertama, ya kan, keluarga, suami, istri, anak-anak. Sekian tahun kita ikut Tuhan, apakah mereka merasakan sebuah perubahan di dalam diri kita? Itu yang kadang saya takut, ya. Saya takut, Bapak Ibu, jujur ya, berdiri di mimbar ini tuh bukan sesuatu yang mudah buat saya, gitu. Takut saya. Wah, anak-anak ini bilang, mama cuman bisa ngomong doang, tapi di rumah tetap aja begitu, gitu. Gitu gak, Dit? Ya. Iya kan? Karena susah, Bapak Ibu, bicara itu jauh lebih mudah daripada kita mengerjakannya. Itu saya rasakan, ya, dan itu harus saya akui. Tapi itu dituntut oleh Tuhan dari setiap kita, bahwa kita ini memang harus berubah, dan perubahan itu harus bisa dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu harus menjadi kesaksian hidup kita, gitu. Jadi kita ini bukan cuma bicara tentang firman Tuhan kepada orang-orang yang kita temui, kepada anak kita, kepada suami, kepada istri, tapi tingkah laku kita itu pun harus kelihatan bahwa kita ini memang orang yang percaya sama Tuhan. Gak bisa hidup kita tuh begitu aja gitu ya. Kalau ternyata memang begitu aja, maka berarti mungkin kita seperti yang tadi, yang menambah informasi di dalam kepala kita, tapi tidak membiarkan firman Tuhan itu menyentuh hati kita, sehingga tidak ada perubahan yang terjadi. Ya begitu aja terus dari tahun ke tahun, ya. Tuhan mau kita jadi saksi, Bapak Ibu Saudara, ya. Dan yang terakhir adalah bahwa kita harus melayani. Jangan lalai menggunakan karunia yang diberikan Tuhan kepadamu, kata Rasul Paulus tadi kepada Timotius. Dan kita sudah belajar beberapa bulan yang lalu, ya, bahwa setiap kita ini sudah dianugerahi Tuhan dengan karunia. Semua kita, ya, besar atau kecil, setiap orang mungkin berbeda-beda kadarnya, berbeda-beda jenisnya, tapi tidak ada satupun kita yang tidak diberikan Tuhan karunia. Maka setiap kita punya kewajiban untuk melayani, melakukan apapun yang bisa kita kerjakan di dalam pelayanan itu. Ya, kalau Bapak Ibu masih ingat ketika pembahasan itu, ya, kalau lupa nanti boleh buka lagi di YouTube, ya. Katakan bahwa kita ini semua bertumbuh
dengan apa? Bertumbuh dengan pelayanan masing-masing anggotanya. Jadi saya bertumbuh karena pelayanan Bapak Ibu bertumbuh karena pelayanan saya. Begitulah kita semuanya saling melayani. Dengan itu kita sama-sama bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Ya, jadi itu tadi 6 hal yang kita pelajari dari firman Tuhan yang kita baca hari ini, Bapak Ibu, bahwa kita harus hidup dalam ajaran yang sehat, bahwa kita harus bertekun dalam pembacaan firman Tuhan, bahwa kita harus terus menaruh pengharapan kepada Tuhan, kemudian kita harus mengevaluasi diri kita harus bersaksi, dan kita harus melayani. Bapak Ibu, perubahan ya, itu tidak pernah bisa berjalan secara instan. Enggak, itu butuh proses panjang dalam kehidupan kita. Ya enggak serta-merta terjadi. Kita suka nyanyi ubah hatiku seputih salju, atau kalau lagu anak sekolah minggu, sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat ya. Tanpa kita sadari, seolah-olah kita berpikir bahwa perubahan dalam diri kita itu terjadi hanya karena pekerjaannya Tuhan. Ya kan, kita ini kayak tanah liat di tangannya Tuhan, terserah Tuhan mau bentuk apa, seolah-olah begitu kan. Tapi kita nggak paham ya, bahwa tadi kita baca dalam bacaan kita hari ini Bapak Ibu, bahwa itu nggak melulu Tuhan yang kerjakan. Tuhan yang memberi pertumbuhan, betul. Tuhan yang mampu mengubahkan hati, betul. Tapi ada bagian kita yang harus kita kerjakan. Tuhan mau kita bekerja sama dengan Tuhan untuk mencapai perubahan itu, untuk mencapai tujuan kita untuk bisa menjadi seperti Yesus, memiliki karakter seperti karakternya Tuhan. Untuk perubahan itu ada bagian yang harus kita kerjakan. Ada hal-hal yang tadi Rasul Paulus katakan harus kita latih untuk kita kerjakan dalam kehidupan kita. Yang namanya latihan, Bapak Ibu, yang nggak selalu langsung berhasil, kan ada kalanya gagal, seperti tadi saya katakan ya, ada kalanya kita jatuh. Tapi kita punya jaminan bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Bahwa ketika kita lemah, ketika kita jatuh, Tuhan yang akan menguatkan kita, Tuhan yang akan mengangkat kita. Ya. Firman Tuhan katakan apa? Aku tahu kok kamu cuma debu, kata Tuhan. Jadi apa? Tuhan tahu semua kekurangan kita, Tuhan tahu semua kelemahan kita. Tuhan tahu bahwa untuk berubah itu bagi kita itu bukan hal yang mudah, itu berat, itu butuh perjuangan. Nah, dalam perjuangan kita itu Tuhan janji apa? Tuhan gak akan tinggalkan, Tuhan akan sertai. Kalau kita lemah, Tuhan kuatkan. Kalau kita jatuh, Tuhan angkat kembali. Kalau kita menyimpang, Tuhan akan bawa kita kembali ke jalur yang benar. Dan itu menjadi jaminan bagi kita semua Bapak Ibu ya, bahwa pada suatu hari nanti, kata Tuhan, ketika kita bertemu dengan Tuhan, Tuhan akan mendapati kita semua sudah seperti Tuhan. Tuhan yang akan menyempurnakan semua perjuangan kita. Tuhan yang akan menyempurnakan semua usaha kita, sehingga kita bisa mencapai apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan setiap kita. Amin. Mari kita sama-sama.